Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para calon pemimpin generasi Khairul Ummah hari ini? Alhamdulillah, semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada saat ini bisa bertemu kembali dengan Ustadz Diki. Insya Allah pada hari ini kita akan belajar tentang kaligrafi. Ya, sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa dulu. Ista'id du'aan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Baik, sebelumnya Ustadz ingin menjelaskan tentang kaligrafi. Mungkin antum pernah mendengar tentang kaligrafi. Nah, bagaimana penjelasannya? Insya Allah akan Ustadz jelaskan beberapa hal tentang kaligrafi. Baik, kita akan menjelaskan tentang kaligrafi ya. Yang dimaksud kaligrafi di sini adalah kaligrafi Islam atau kaligrafi Arabnya. Mendengar kata kaligrafi, ya antum pasti langsung memikirkan sebuah tulisan ya, tulisan Arab yang sangat indah ya. Antum bisa lihat di masjid, antum bisa lihat di dinding lukisan, antum bisa lihat di dalam covernya Al-Qur'an dan sebagainya. Nah, Ustaz ingin sampaikan sedikit tentang kaligrafi. Jadi kaligrafi itu dalam bahasa Yunani itu disebut kaligrafia ya, atau tulisan indah atau menulis indah. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya disebutnya khat ya. Nah, jadi kaligrafi ini juga sebenarnya seni yang umumnya ya tidak hanya ada pada peradaban Islam saja ya. Ada kaligrafi yang jenisnya oriental ya, seperti Jepang, Cina, Korea dan sebagainya. Nah, kaligrafi ini sendiri dibedakan berdasarkan 3 jenis tulisan, yaitu Latin, Hijaiyah, dan Oriental. Ya, maka dalam proses pembuatannya jenis kaligrafi ini dibuat dengan mengutamakan keindahan ya, agar indah dipandang mata. Apalagi kalau di dalamnya ada tulisan-tulisan yang bermanfaat buat kita, seperti tulisan Al-Qur'an, Asmaul Husna, hadis, qaul ulama dan sebagainya. Ya. Berikutnya kita akan mengenal tentang jenis-jenis kaligrafi Arab. Ya. Yang pertama adalah kaligrafi khat naskhi. Ya. Apa itu kaligrafi khat naskhi? Yakni kaligrafi yang menggunakan ya, huruf yang sama dengan penulisan dalam Al-Qur'an. Nah, kebanyakan di sini Al-Qur'an yang menggunakan huruf-huruf khat naskhi. Nah, khat naskhi ini artinya apa? Menghapus. Sebagaimana jenis penulisan ini dipergunakan untuk mengganti khat kufi ya, kaligrafi tertua dalam peradaban Arab. Nah, sejak khat naskhi ini berawal dari seorang bernama Ibnu Muqlah. Nah, ia disebut-sebut sebagai orang yang pertama yang menyempurnakan tulisan ini. Kapan? Nah, tepatnya pada 4 Hijriah ya. Nah, kebanyakan Al-Qur'an dan hadis ini masih terus menggunakan khat ini ya. Kita akan melihat beberapa jenis khat ini ya di buku, di majalah ya yang tulisannya bertulisan Arab. Nah, kemudian ciri khas kaligrafi khat naskhi ini adalah bentuk hurufnya yang luas ya, tidak bertumpuk, tidak terlalu rapat dan memiliki harokat yang mudah dibaca. Nah, kemudian yang kedua adalah kaligrafi khat riqah. Ya, nah dalam bahasa Arab riqah artinya tambalan. Nah, ini pada masanya jadi seniman kaligrafi yang menggunakan khat riqah ini menggunakan potongan kulit ya atau kayu sebagai media tulisannya. Nah, ini sejarah khat ini berasal dari bangsa Turki Utsmani ya. Tepatnya pada masa kekhilafahan Sultan Abdul Majid Khan. Ini pada tahun 1280 Hijriah. Nah, khat ini sangat umum ditulis oleh masyarakat Turki Utsmani ya, karena khat ini dinilai paling mudah dan paling cepat ditulis ya. Nah, dilihat dari tampilannya, tentu tulisannya khat ini dinilai paling mirip dengan khat kufi ya, namun juga
menyesuaikan bentuk hot kufi. Nah, nanti kita lihat ya seperti apa hot kufi. Nah, ciri khas kaligrafi hot nasi ini adalah menggunakan harokat pada bagian yang penting saja ya. Arah tulisannya miring dan bentuk hurufnya pendek-pendek gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kaligrafi hot diwani. Nah, dalam bahasa Arab, diwani artinya dewan-dewan perkantoran. Nah, sebagaimana hot ini diperuntukkan sebagai tulisan pada masa kehilafahan Turki Utsmani. Nah, hot ini mulai muncul dan digunakan semenjak Sultan Muhammad Al-Fatih. Antum tahu kan? Nah, beliau adalah penakluk Konstantinopel ya pada tahun 857 Hijriah. Nah, ini umumnya digunakan hot ini untuk dokumen-dokumen kehilafahan. Nah, seiring perkembangan zaman, hot ini terus disempurnakan dan jenisnya berkembang hingga muncul hot diwani jali. Nah, hot tersebutlah yang kemudian digunakan sebagai tulisan kaligrafi hot diwani. Nah, ciri khas daripada hot diwani ini adalah bentuknya yang rumit, banyak hiasan dan bervariasi. Kemudian yang keempat, kaligrafi hot kufi murabba. Nah, jenis hot ini termasuk dalam salah satu kaligrafi kuno dan memang merupakan jenis hot tertua dalam peradaban Arab ya. Tidak heran jika hot ini banyak dijumpai di masjid, di bangunan-bangunan kuno, prasasti, kemudian hingga dokumen-dokumen kuno yang lainnya. Nah, ciri khas daripada kaligrafi hot kufi murabba ini adalah bentuk tulisannya yang geometris ya, dan tanpa harokat. Kemudian yang kelima ada kaligrafi hot sulus. Jadi sulus itu dalam bahasa Arab berarti sepertiga. Maka dari itu hot sulus ini memiliki ukuran sepertiga dibanding jenis hot lainnya. Ya, coba antum perhatikan ya contohnya. Nah, jenis hot ini populer ya di kalangan seniman kaligrafi dan juga digunakan untuk penulisan Al-Qur'an serta hadis. Nah, ciri khas daripada kaligrafi hot sulus ini adalah kelenturan tulisan yang luar biasa ya. Tampilannya yang rumit dan bentuk kepala huruf yang melengkung serta berduri ya. Nah, berikutnya yang terakhir anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah kaligrafi hot Farisi. Jadi jenis hot ini pertama kali berkembang ya pada peradaban Persia yang sekarang kita sebut dengan negara Iran ya, lalu meluas hingga India, Pakistan dan Turki. Nah, hot ini umum dijumpai ya, kita lihat di berbagai jenis media, majalah, buku, surat kabar, ya, judul-judul buku dan sebagainya. Nah, ciri khas daripada hot kaligrafi Farisi ini adalah bentuk tulisannya yang miring ke bawah dari kanan ke kiri. Demikian ya penjelasan tentang kaligrafi. Baik, bagaimana penjelasan tentang kaligrafi tadi? Mudah-mudahan antum semua semakin mencintai seni kaligrafi Arab ya, yang di dalamnya terdapat dalam Al-Qur'an, terdapat hadis, nasihat-nasihat, kaul ulama dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan sekali lagi antum bisa membuatnya dan dengan penuh semangat dan penuh dengan cinta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.